Kamu butuh duit, sama aku juga. Kita semua itu butuh duit buat bertahan hidup. Tapi dapetin duit itu identik dengan bekerja. Sedangkan kita tahu kita semua pasti suatu saat bertambah umur. Pasti akan ada waktunya energi, tubuh, kekuatan kita berkurang. Persis banget sama yang dibilang Warren Buffett. Kalau kamu gak belajar cara dapetin duit sambil tidur, kamu bakal kerja sampai mati. Nah, kalau kalian pengen keluar dari hidup yang pas-pasan, jebakan utang, dan bisa menikmati hidup seperti yang kita impikan, bahkan bisa bantu orang di sekitar kita, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Ternyata, menurut Warren Buffett, ada beberapa hal terlarang yang membuat orang tuh miskin dan gak akan pernah bisa kaya. Semuanya berawal dari mindset yang salah satunya dinamakan zero balance atau menghabiskan uang. Katakanlah kita punya uang nih di ATM sekitar 1 jutaan. Biasanya kita masih sering banget nih ngerasa bisa belanjain semua uang itu. Ini mindset yang salah dan bisa jadi bumerang buat kita. Kalau kata Warren Buffett, jangan beli sesuatu yang gak bisa kita bayar. Maksudnya adalah jangan menganggap punya uang 1 juta kita bisa belanjain semua uang itu. Nah, kalau kita masih punya pemikiran kayak gini, ini nih yang namanya zero balance, atau kita menghabiskan semua uang yang kita punya. Orang-orang yang masih berpikiran kayak gini pasti bakal susah kaya. Ini juga sebabnya kenapa penghasilan itu nggak menentukan kemiskinan dan kekayaan seseorang. Nah, maksudnya gimana sih? Ya, anggap aja kita kaya raya gitu, punya penghasilan per tahun 500 juta. Tapi kalau kita masih punya mindset zero balance kayak tadi, pengeluaran kita berarti juga 500 juta per tahun. Ya udah, kelihatannya doang angkanya gede kan, tapi hasilnya ya tetap nol. Kita nggak akan bisa disebut kaya juga. Bahkan meskipun pendapatan kita itu naik 1 miliar per tahun, kalau masih punya pemikiran zero balance kayak gini, bakal tetap sama sih. Kita nggak akan bisa kaya kalau kita menghabiskan semua uang yang kita punya. Kita nggak akan punya apa-apa. Yang harus kita lakuin adalah pastikan kita menyisihkan sebagian uang kita buat disimpan, buat investasi dan dana darurat. Mungkin emang kita jadi nggak bisa banyak beli barang atau apapun yang kita mau gitu. Tapi apalah arti dari sebuah kebahagiaan sesaat kalau besoknya kita nggak bisa makan? Karena pada intinya menyimpan uang lalu diputar kembali, kayak misal investasi dan lain-lainnya, itu adalah salah satu bentuk kita buat bertahan hidup. Karena emang ya kita di sini hidup tuh salah satu misinya ya bertahan hidup. Kalau kita udah nggak ngerti sama hal simple kayak zero balance tadi, ya gimana ya? Ya udah tamat aja sih. Nih ada contoh Warren Buffett, orang terkaya kelima di dunia ini udah investasi dari sejak 1942. Bisa kebayang gak di zaman itu orang ini udah punya pemikiran kayak gini? Kebayang gak Warren Buffett tidur, ngelamun, nyiramin tanaman sore-sore, tapi isi ATM-nya nambah mulu? Karena ya emang beliau mendedikasikan hidupnya ya buat investasi dari tahun 1942. Wajar aja dampak yang dirasakan sekarang, ya tinggal menuai apa yang udah ia tanam. Contoh lagi nih, zero balance yang kayaknya hampir semua pernah kita lakuin. Katakan kita habis dapet THR 1 kali gaji, katakan 10 juta nih bonusnya. Karena ngerasa itu adalah bonus, kita cukup agak ngeremehin uang itu. Udah kayak nggak ada value-nya tuh. Jajan sana sini, nongkrong sana sini nggak dicatat, ngasih pacar ini itu, ya kecuali kebutuhan keluarga ya, kayak ngasih orang tua dan lain-lain, itu masih nggak apa-apa. Tapi maksudku pengeluaran yang nggak seharusnya itu akan sering kita lakuin kalau kita habis dapat bonus. Nggak akan sempet tuh buat mikir investasi, nabung dan lainnya, keburu uangnya habis. Nah, itu salah satu contoh zero balance yang mungkin masih sering kita lakukan. Nah, sekarang gimana sih sebenarnya bisa ngelawan pemikiran kayak gitu? Ada satu aturan simple yang disebut rule of 5. Gimana sih maksudnya? Anggap aja kalau kita nggak bisa beli 5 barang alias 5 kali lipat harga barang yang pengen kita beli,
tandanya kita masih belum bisa beli barang itu. Jadi misal mau beli iPhone 14 harga 30 juta, berarti di ATM kita harus punya 150 juta nih, biar bisa dikatakan kita mampu beli iPhone itu. Nah, semoga sampai di sini paham. Itu tadi adalah salah satu alasan kenapa orang gak akan pernah bisa kaya menurut Warren Buffett. Semoga ada yang bisa diambil. Kalau mau request kita bahas apa lagi bisa ketik di kolom komentar. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.